Pak, ada nggak kendala-kendala apa gitu selama Pak Sodirin, Mas Sodirin ini di budidaya kapulaga? Atau ada harapan apa gitu yang sebenarnya menjadi persoalan gitu? Kalau tadi kan kalau untuk pupuk tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bermasalah ya untuk pupuk ya, semuanya bisa, semuanya ada ya. Kalau untuk tadi jamur dengan pemupukan yang bagus, maka jamur juga akan hilang gitu. Ada lagi nggak penyakit-penyakit lain dari kapulaga ini atau masalah-masalah lain yang dihadapi dengan budidaya kapulaga? Terima kasih Bu Ila. Untuk masalah-masalah kapulaga di tingkat petani atau produksi, alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa teratasi semua. Tetapi masalah yang saya pribadi mungkin alami karena saya menggerakkan sekian banyak orang atau sekian banyak anak muda dan yang begitu semangat, jadi mungkin permasalahan ke depan ketika nanti ada lonjakan atau peningkatan produksi itu yang kami sedang pelajari untuk ke depan seperti apa supaya barang nanti bisa kita kumpulkan, kita bisa jaga kualitas, jangan sampai rusak dan kita bisa menjual. Itu yang justru saat ini yang ada benak pikiran saya was-was gitu ya, takut nantinya ketika ada lonjakan panen, lonjakan penghasilan itu saya juga bingung untuk bagaimana kita membuangnya atau menjualnya. Itu salah satunya. Ini enggak sih kalau misalnya ini sudah ketika kita panen masih basah, kemudian kita lakukan pengeringan. Ada penyimpanan khusus ketika misalnya itu tidak bisa langsung dijual? Ada perlakuan khusus dalam penyimpanannya? Ada. Itu ketika sudah kering kita packaging harus ada gudang yang kelembaban atau suhunya sudah terukur dan juga tidak supaya tidak rusak. Ketika tingkat kelembabannya tinggi, nanti dia kapulaga itu melempem, kadar airnya bisa naik lagi. Jadi, naik lagi. Ya, dan bisa berjamur juga mungkin ya Pak ya, karena lembab ya. Ya. Itu salah satunya kendala nanti ke depan ketika teman-teman kami sudah semangat, sudah budidayanya sudah berhasil, itu memang kita ada kekhawatiran ke sana. Yang pertama yaitu salah satu untuk gudang pergudangan, yang kedua untuk permodalan ya. Walaupun saat ini kami juga berusaha menggandeng pemerintah desa yang punya BUMDes dan kami juga ke BUMDes sudah kita mengajukan penguatan modal ke Sidomuljo juga alhamdulillah sudah berjalan dan juga sudah penguatan modal, tetapi dalam bayangan kami karena kita bukan hanya sebatas 1 hektar atau 70 hektar atau ribuan hektar, tapi kita kepengen mengembangkan lebih luas lagi ya, jadi supaya anak-anak muda lebih semangat, itu kami juga butuh bantuan Ibu Ina dan Pak Guntur bagaimana untuk menyiapkan supaya nanti ketika panen raya atau panen yang begitu luar biasa kami tetap bisa menangani ya, bisa ya kalau bahasa kami saya tetap bisa bayar gitu ke teman-teman walaupun ada keterbatasan kebutuhan. Tentunya Sidomuljo juga tidak semua barang yang kami produksi bisa terima, yang pertama kualitas, yang kedua kebutuhan. Di Sidomuljo juga mungkin bukan hanya dari petani kami yang masuk ke sana, dari petani-petani tempat lain atau dari wilayah-wilayah juga banyak yang mulai ke sana. Itu salah satunya dan mungkin bisa nyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Yusen apa ya, yang eksportirnya itu mungkin ke depan kita bisa nyambung arah ke sana dan untuk bisa difasilitasi Bu Ila dengan Pak Guntur. Ya. Oh ya Pak, kan gini. Satu spek untuk di Sidomuljo. Adakah mungkin di luar dari situ spek yang mungkin tidak masuk ke sana tapi bisa kita jual ke pasar karena itu hanya untuk bumbu. Kalau hanya mungkin untuk yang hal lainnya bukan untuk kalau ke Sidomuljo kan untuk farmasi ya, untuk mereka olah kembali gitu. Untuk obat-obatan atau jamu lainnya. Nah, kalau untuk ke pasar gitu Pak?
dilepas ke pasar? Ada nggak? Ada Bu, cuman harganya jauh. Jadi ketika kita melayani pasar bebas, nanti untuk sampai dengan pemilik aja harga sudah turun drastis ya, dari harga cinta basah dulu 2009 itu harga sampai 45.000, untuk harga saat ini atau tahun ini 13.000. Oh. Itu juga beban moral saya ya beban moral, pertanggungjawaban saya ke teman-teman muda yang awalnya bagaimana kita menumbuhkan rasa kita semangat bertani dengan harga yang sekarang, juga itu jadi satu beban mental yang luar biasa. Oh iya Pak, bisa ditanam di pot nggak ya? Akarnya panjang nggak? Ya, akarnya panjang Bu, tapi bisa ditanam di pot tumbuh dan juga berbuah. Kami sudah coba juga. Bisa. Dan itu kalau dipetik masih segar gitu bisa nggak dimanfaatkan mungkin untuk cemplungkan ke minuman ya? Ke teh, ke susu, kopi susu, cemplungkan kapulaga mungkin enak kali ya, aromanya hangat juga kan. Itu bisa Bu, cuma memang kurang nendang apa ya bahasanya ketika belum dikeringkan. Jadi kalau belum untuk campuran minum ya, kalau kami teh ya, teh atau kopi atau susu itu ketika kapulaga sudah dikeringkan. Kalau untuk kapulaga masih basah, untuk di tempat kami itu sebagai obat batuk. Jadi kalau ada orang batuk itu cukup dengan makan kapulaga mentah, buah atau rimpangnya. Oh ya, karena saya biasa kalau lagi, apalagi lagi musim hujan seperti sekarang ini gitu, makanya kopi susu atau teh susu saya nggak terlalu ini kopi, jadi teh susu itu saya cemplungkan kapulaga. Ada aromanya itu yang, dan ada ya, ada rasa hangat ketika meminumnya. Seperti itu. Terus Pak, satu lagi. Apa pesan-pesan mungkin dari Pak Sodirin untuk teman-teman yang ingin bercocok tanam atau budidaya atau menjadi pengusaha di bidang kapulaga? Baik Bu, terima kasih. Yang pertama Bapak Ibu yang bergabung dalam webinar acara hari ini atau teman-teman atau channel YouTube-nya Intani, bagi Bapak Ibu yang kepingin bercocok tanam atau budidaya kapulaga itu sangat gampang sekali, yaitu ada kemauan, ada keyakinan, ada action. Jadi kapulaga itu bisa ditanam di mana saja dan tumbuh berkembang di tempat apapun dan pasti berbuah. Tinggal nanti kalau Bapak Ibu kepingin tanaman itu berkualitas, tentunya ada perlakuan khusus cara budidaya kapulaga. Terus yang selanjutnya, kalau melihat dari berita-berita yang kami dapat, kapulaga itu memang salah satu bahan rempah yang digunakan untuk bumbu masak, bahan jamu, kosmetik, obat, dan lain-lain. Tentunya banyaknya kebutuhan kapulaga, kami petani harus banyak menyiapkan kapulaga itu sendiri supaya kebutuhan perusahaan tercukupi. Terus mungkin mohon izin Bu Ila untuk menyampaikan beberapa harapan. Yang pertama kepada PT Sido Muncul tentunya untuk terus mendukung dan mendampingi kami menjadi petani yang mandiri dalam menggali potensi sumber daya alam yang ada dan terus bekerja sama untuk membangun negeri tercinta ini. Terus kepada pemerintah kami sampaikan lewat Ila, terus Pak Guntur, harapan kami kepada pemerintah, berharap pemerintah bisa mendukung kami dalam kegiatan pertanian di desa kami tentunya. Terus kami juga berharap pemerintah turut mendukung semangat dari teman-teman kami, khususnya petani generasi milenial yang sudah menumbuhkan rasa bangga menjadi petani dan sadar bahwa alam adalah titipan dari leluhur untuk terus dipertahankan dan dijaga, dikembangkan dengan baik.
maju mundurnya bangsa tergantung dari pemudanya, dan sudah jarang anak muda yang mau menjadi petani. Untuk itu, mari kita bersama mendukung, mengawal generasi penerus untuk memajukan bangsa dan negara tercinta. Gitu, Bu. Iya, iya, saya terima kasih Pak, pesan-pesannya Pak Sodirin. Tadi itu di awal Pak Guntur ada cerita, ada Ibu Amalia Abdullah ya, pengusaha eksportir. Masih ada nggak ya di di ruang Zoom? Mungkin bisa kita minta untuk sharing. Ibu Amalia Abdullah, saya lihat dari ininya nggak ada, atau mungkin pindah ke ini ya, pindah ke YouTube ya. Oke, iya, terima kasih Pak sharingnya Pak Sodirin. Pak Guntur Subagja masih bersama kita, masih bersama kami, Mas Guntur. Mas Guntur, kita sudah sampai di penghujung waktu, yaitu sekarang ini adalah pukul 10.55 ya. Ada sisa waktu 5 menit lagi, mungkin Pak Guntur bisa menutup webinar ini, atau mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan langsung saja angkat tangan. Oke, sambil menunggu, kelihatannya Pak Guntur mungkin masih ada meeting ya, sambil meeting karena tadi itu ada meeting di ini. Gini, bahwa Kapulaga ini masih cukup luas, prospeknya masih ada dan sangat menjanjikan dari segi ekonomi. Kemudian pasar lokal juga masih cukup tinggi ya, terutama di masa pandemi ya Pak Sodirin ya. Kita sekarang banyak sekali minuman-minuman herbal untuk meningkatkan stamina tubuh dan juga meningkatkan imun. Juga Kapulaga ini juga untuk bumbu terutama misalnya makanan-makanan yang berempah ya, yang berempah. Kalau saya biasa juga untuk minuman itu yang selalu, atau mungkin makan di luar, di rumah makan Timur Tengah itu selalu mintanya semacam teh tarik ya, semacam kopi susu yang ada kapulaganya. Dan itu juga Kapulaga juga sekarang ini digunakan untuk bahan-bahan kosmetik atau dan juga bahan-bahan kesehatan, obat-obatan lainnya. Kemudian pasar ekspor juga cukup terbuka lebar, itu ke Timur Tengah ya, ke Timur Tengah, kemudian Malaysia juga ya, Taiwan juga. Dan kelihatannya kalau saya tidak salah juga bahwa saingan untuk penyedia Kapulaga dari negara-negara lain juga tidak banyak. Jadi sebenarnya kita masih terbuka lebar untuk bisa budidaya Kapulaga. Tadi itu tidak hanya untuk di kebutuhan Indonesia dalam negeri, juga bisa untuk ekspor. Tapi adalah bagaimana caranya kita bisa bekerja sama. Tadi itu kalau untuk di lokal, untuk farmasi dan lain sebagainya, seperti cerita Pak Sodirin mendapatkan pendampingan dengan Sido Muncul gitu ya, dengan perusahaan swasta, dan mudah-mudahan perusahaan swasta lainnya juga, Sido Muncul yang lain juga bisa menampung atau bisa melakukan pembinaan, pendampingan kepada para pengusaha, para petani, para pembudidaya Kapulaga. Dan untuk yang ke ekspor, seperti tadi harapan Pak Sodirin, mungkin bisa disupport atau bisa oleh Pak Guntur Subagja yang saat ini juga sebagai asisten staf Wakil Presiden Republik Indonesia, jadi bisa mendapatkan bisa mencatat hal-hal apa untuk memudahkan syarat-syarat untuk ekspor dari Kapulaga ini.
Saya terima kasih sekali kepada Pak Sodirin untuk waktunya, untuk sharingnya. Nanti kita akan bukakan grup khusus untuk Kapulaga, jadi nanti tinggal bisa kontak atau email ke kita ingin masuk ke dalam grup khusus budidaya Kapulaga. Nanti kita akan satukan dengan Pak Sodirin bisa berbagi cerita di sana tentang budidaya Kapulaga dan pemasarannya. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu, kepada Inteners yang sudah hadir dari tadi pukul 9. Kita hadir sebagai webinar Inspirasi Bisnis Intani seri ke-49 dengan topik jaga kualitas kapulaga agar harga tetap teratas. Maka bukan hanya sekedar bertani, bukan hanya sekedar memproduksi, tapi bagaimana menjaga kualitas produksi kita agar bisa sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga harga juga akan sesuai dengan yang diharapkan dan kita para petani akan mendapatkan kesejahteraan. Terima kasih semua sudah hadir di webinar ini. Mohon maaf bila ada salah-salah dan kami tutup acara ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.